Beralih ke bumi bagian timur, kita mendapati sistem manusia yang berbeda. Ideologi di kawasan ini berlawanan dengan sistem barat yang liberal kapitalis. Jika barat menekankan kekuatan modal dan kebebasan individu, seperti persaingan bebas di pasar dan kepemilikan swasta atas alat produksi, maka sistem timur justru menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu. Persaingan dikurangi demi kepentingan bersama, dan hak atas alat produksi dikendalikan oleh komunitas yang dalam praktiknya diwakili oleh partai atau pemerintahan komunis. Paham komunis dalam bahasa Latin communis dan Inggris common atau universal adalah ideologi sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan kepemilikan bersama atas alat produksi. Dalam sistem komunis yang sentralistik, negara atau raja memegang kekuasaan tertinggi. Secara faktual, sistem satu partai membuat partai menjadi pusat kekuasaan. Akibatnya, negara sangat dominan dan rakyat hampir tidak memiliki hak politik. Negara diberi kewenangan penuh untuk mengatur segala urusan demi keadilan dan kesejahteraan material yang merata. Komunisme ingin menciptakan kondisi sama rata, sama rasa dalam bidang materi, keadilan sosial, serta kecukupan hidup. Karena itulah sistem komunis menggunakan kekuasaan sentralistik untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan material bagi semua. Komunis juga bertumpu pada negara, buruh, dan juga tani. Bagi mereka, buruh dan tani adalah kelompok penentu kehidupan ekonomi. Buruh sebagai pekerja industri dan tani sebagai pekerja sektor pertanian. Penguasa sangat mengandalkan dukungan kedua dari kelompok ini. Perubahan sosial dalam komunisme harus diawali dengan pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Artinya, transformasi masyarakat dimulai dari kaum proletar yang didukung penuh oleh perjuangan partai atau negara. Karena itu, buruh dan tani dianggap sebagai saka guru ajaran komunis, sedangkan partai menjadi lembaga yang dianggap mewakili rakyat dan menentukan hak-haknya melalui sistem sentral. Disinilah sistem komunisme berseberangan dengan kapitalisme yang mengandalkan kepemilikan modal oleh individu. Dalam prinsip komunis, segala sesuatu direpresentasikan sebagai milik rakyat, sehingga alat produksi harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran bersama. Menurut pandangan kaum komunis, orang-orang kaya masa kini adalah produk ketidakadilan masa lampau. Contohnya di Indonesia, sebagian dari mereka berasal dari kelompok yang dahulu dekat dengan pemerintah kolonial dan memiliki banyak tanah serta rumah besar. Bagi kaum komunis, kekayaan seperti itu dianggap sebagai warisan sistem yang tidak adil dan harus dikembalikan ke kondisi nol. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, hak milik pribadi dihilangkan dan semuanya menjadi milik negara. Bahkan anak biologis pun setelah lahir menjadi tanggungan dan didikan oleh negara agar tidak mengganggu pekerjaan orang tuanya. Tujuan akhir sistem ini adalah masyarakat global tanpa batas-batas negara. Kaum komunis memandang batas negara sebagai sesuatu yang tidak perlu dan merupakan hasil rekayasa kaum imperialis. Sebagai contoh, di masa Uni Soviet, wilayah Rusia dan Uzbekistan tidak memiliki batas yang tegas, kecuali dalam urusan administrasi. Mereka tidak membedakan suku, ras maupun agama selama semua tunduk pada sistem komunis sentralistik. Karl Marx dan Lenin sering disebut sebagai pencetus sosialisme komunisme. Namun sejatinya, sistem komunis dipandang bukan murni ciptaan mereka, melainkan reinkarnasi dari sistem timur yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, bahkan sejak Nabi Adam, dan kembali berjaya pada era kerajaan Babilonia serta Media Persia. Kedua kerajaan tersebut mewakili sistem timur, yaitu blok timur yang berlawanan dengan sistem barat yang dipelopori oleh Yunani dan Romawi, blok barat. Dua sistem ini silih berganti berkuasa pada masa yang disebut zaman kegelapan atau zulumat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunisme tidak identik dengan ateisme. Dalam logika Al-Quran tidak ada konsep manusia tanpa ilah. Setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang dijadikan ilah. Bahkan orang yang mengaku ateis pun tetap memiliki ilah berupa hawa nafsunya sendiri.